Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi bersama kami di channel Peguseda. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dilimpahi berkah dan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, kali ini kita akan memasuki 5 alasan mengapa Banjarbaru memang tepat menjadi ibu kota provinsi. Nah, teman-teman, sebelum kita melanjutkan video ini, jika kalian ingin mendapatkan informasi tentang Kalimantan Selatan seperti video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Nah, teman-teman, saat ini Kota Banjarbaru ditetapkan sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Sebelumnya adalah Kota Banjarmasin yang menjadi ibu kota dari provinsi yang ada di Kalimantan ini. Nah, teman-teman, kira-kira hal menarik apa sih yang bisa menjadi pertimbangan Banjarbaru dijadikan ibu kota provinsi dan memang sudah tepat menjadi ibu kota provinsi Kalimantan Selatan? Yang pertama, teman-teman, mengapa Banjarbaru dijadikan ibu kota provinsi Kalimantan Selatan? Karena pusat perkantoran atau pusat pemerintahan dari provinsi Kalimantan Selatan sudah ada di Kota Banjarbaru. Ya, tepatnya berada di komplek Gubernuran atau istilah orang Banjar atau masyarakat Kalimantan Selatan menyebutnya GB. Komplek ini merupakan komplek pusat perkantoran dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Bahkan saat video ini diambil, proses pembuatan atau pembangunan dari Polisian Daerah Kalimantan Selatan itu sudah dibangun saat ini. Jadi, karena pusat pemerintahan, kemudian pusat perkantoran, semua berkumpul di sana, maka sudah layaklah Banjarbaru menjadi ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Yang kedua, teman-teman, Banjarbaru memiliki nilai sejarah, teman-teman. Ya, kalau kita ketahui memang Banjarmasin menjadi sebuah ibu kota sejak dahulu kala. Ibu kota Kalimantan, Borneo pada zaman dahulu, dan menjadi pusat kota yang sudah lama. Tetapi menariknya adalah Banjarbaru pun juga memiliki nilai sejarah. Banjarbaru memiliki nilai sejarah di sini diambil dari sudut pandang bahwa saat Dr. Murjani menjadi gubernur Kalimantan, saat itu terjadi banjir atau area yang becek di area perkantoran gubernur Kalimantan saat itu, dan beliau berinisiatif untuk mencari pengganti dari ibu kota Kalimantan yang saat itu masih di posisi Banjarmasin. Beliau mendapatkan 2 alternatif wilayah, yaitu yang pertama Gunung Apam dan yang kedua adalah Palangkaraya. Jadi 2 daerah ini digadang-gadang menjadi ibu kota Kalimantan. Gunung Apam saat ini bisa kita kenal dengan Kota Banjarbaru. Dengan desain oleh seorang arsitek yang luar biasa, yaitu Van der Velde, Palangkaraya dan Kota Banjarbaru memang sudah didesain atau digadang-gadang sebagai ibu kota Kalimantan pada saat itu. Dan tentu saja hal ini merupakan modal besar, baik nilai sejarah maupun tata kota yang sudah disusun sedemikian rupa sebagai ibu kota provinsi. Yang ketiga, teman-teman, struktur tanah di Kota Banjarbaru itu sebagian besar lebih keras atau bukan daerah rawa. Ya, ini menjadi sebuah potensi bagi penataan kota. Hal-hal seperti struktur tanah ini menjadi tolok ukur agar di dalam pembangunan bisa lebih ekonomis, kemudian juga bisa lebih dikelola dengan baik tanpa mengandalkan kanal-kanal. Seperti yang kita ketahui, struktur tanah di Kalimantan Selatan ini hampir sebagian besar berupa tanah rawa, lahan gambut. Memang kalau lahan gambut atau tanah rawa ini diatur sedemikian rupa sebagai pusat pemukiman ataupun juga pusat pemerintahan, maka memerlukan biaya atau cost yang lebih banyak, lebih besar dibandingkan di daerah yang datarannya cukup keras. Sehingga hal ini menjadi pertimbangan bagaimana Kota Banjarbaru lebih mudah ditata dengan cost atau biaya yang lebih murah. Kemudian potensi-potensi banjir pun bisa lebih minim. Yang keempat, teman-teman, Kota Banjarbaru masih potensial untuk dikembangkan.
Seperti kita ketahui, Kota Banjarbaru berdiri pada 20 April 1999 dengan luas wilayah sekitar 371,38 km persegi. Artinya dengan wilayah yang tidak begitu besar, kemudian kota yang tidak terlalu lama atau bukan kota yang lama, sehingga kota ini memang benar-benar Banjarnya baru, Banjar yang baru. Kota yang Banjarbaru ini masih bisa masih potensial dikembangkan. Seperti kita ketahui, memang sebelum tahun 1999 Banjarbaru masih menjadi bagian dari Kabupaten Banjar dan statusnya adalah kota administratif. Saat ini Banjarbaru memisahkan diri dari Kabupaten Banjar dan membentuk atau menjadi sebuah kota sendiri sejak tahun 1999. Dengan usia yang tidak begitu lama, Kota Banjarbaru ini masih potensial untuk dikembangkan. Artinya dengan potensi lahan-lahan yang masih kosong, ini masih bisa diatur sedemikian rupa menjadi kota yang benar-benar visioner untuk masa depan, dan memang benar-benar sudah bisa diantisipasi bagaimana tantangan-tantangan kota metropolitan. Yang kelima teman-teman, Banjarbaru memiliki wilayah yang strategis. Secara geografis, Kota Banjarbaru ini berada di tengah-tengah. Kalau kita ketahui, Kota Banjarbaru ini bisa menjadi sebuah titik kumpul baik dari Banjarmasin ataupun Barito Kuala, kemudian dari tanah laut ataupun tanah bumbu bahkan Kota Baru, dan daerah hulu sungai semuanya bisa berkumpul di Kota Banjarbaru. Hal ini menjadi potensi yang luar biasa, menjadi sebuah titik kumpul ataupun juga tempat persinggahan jika dari antar kabupaten ini ingin saling berkunjung. Dan ini menjadi sebuah potensi utama. Artinya Kota Banjarbaru merupakan wilayah strategis. Selain Banjarbaru juga merupakan gerbang dari Kalimantan Selatan. Ketika kita berada di Kalimantan Selatan, selain melalui Pelabuhan Trisakti, gerbang udaranya berada di Kota Banjarbaru, tepatnya berada di Bandara Samsudin Nur yang berada di kawasan Kota Banjarbaru. Dan teman-teman, itu tadi 5 alasan mengapa Banjarbaru tepat dijadikan ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Ini merupakan opini subjektif saya. Jadi kalau ingin memberikan komentar, silakan isi di kolom komentar. Mohon maaf jika terdapat kata-kata yang tidak berkenan. Sampai jumpa pada video-video kami lainnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.